Shalom. Shalom. Iya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Yang di rumah? Dahsyat, Yesus dahsyat. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin. Iya, siap beribadah kepada Tuhan? Siap memberikan yang terbaik? Siap. Haleluya. Kita puji Tuhan dengan pujian dari terbit matahari. Haleluya. Semangat yuk. Haleluya. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Glory. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Haleluya, semangat ya. Kita puji Semangat. lagi Tuhan dengan pujian apa Ya. Kak Ellen? Biarpun bumi. Biarpun gunung-gunung beranjak. Haleluya. Yuk. Sama gerakan. Haleluya. Yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan apa? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oh, dengarkan firman Tuhan. Yang di rumah-rumah siap dengarkan firman Tuhan? Siap. Yang di siap? Siap. Kita akan angkat pujian. Selamat pagi Bapak.
katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku bersyukur atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya, kita akan mendengarkan Kak Ellen berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya sikap berdoa. Lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah bergembira bersama-sama, sudah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kali ini Tante Nining akan menceritakan tentang seorang tokoh di dalam Alkitab. Yang bisa membaca nanti bisa membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Ya, di sini kita akan mengenal seorang tokoh yaitu yang bernama Bartimeus. Adik-adik mengenal siapa itu Bartimeus? Iya, ada yang mengenal dan ada yang belum. Ya, Bartimeus. Mari kita sama-sama akan lebih dalam lagi mengenal siapa itu sosok Bartimeus. Ya, Bartimeus adalah seorang yang buta. Adik-adik tahu buta itu apa coba? Tahu? Buta itu tidak melihat. Iya. Tante Nining akan merasakan orang buta itu kayak apa ya? Coba Tante Nining akan menjamkan mata. Oh, enggak melihat apa-apa. Gelap. Semuanya hitam. Ya, mungkin yang dirasakan oleh Bartimeus seperti itu ya. Enggak melihat pemandangan, enggak melihat, enggak tahu warna ya. Enggak bisa melihat langit. Semuanya hitam dan gelap. Oleh sebab itu Bartimeus ini tidak bisa bekerja karena tidak melihat. Akhirnya apa yang dia minum, apa yang dia butuhkan sehari-hari adalah pemberian dari belas kasihan setiap orang yang lewat. Akhirnya Bartimeus ini hanya menjadi seorang pengemis. Dia mengemis di pinggir jalan. Suatu hari dia mendengar siapa itu Yesus. Dia mendengar bahwa Yesus itu orang yang banyak melakukan mukjizat, bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, Bartimeus ini mendengar ada kabar sukacita seperti ini, dia senang sekali. Dia menanti-nantikan kapan dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus.
suatu hari Bartimeus ini ada di kota Yeriko, dan pada saat dia keluar, orang-orang ini berteriak-teriak, dengar, dengar, Tuhan Yesus akan melewati jalan ini. Dan Bartimeus ini menanti-nantikan, ingin sekali dia berjumpa dengan Yesus. Dia ingin sekali Yesus itu pribadi seperti apa betul seperti yang ia dengar. Katanya mampu menyembuhkan orang sakit, mampu menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit. Suatu hari pada saat Tuhan Yesus itu akan lewat, maka orang itu rame-rame, ada yang berteriak, Tuhan Yesus datang, lihat Tuhan Yesus itu sebentar lagi lewat. Akhirnya Bartimeus ini bersiap-siap, pengen sekali dia ketemu sama Tuhan Yesus. Pada saat rombongan Tuhan Yesus ini lewat, ya, pada saat itu dia mendengar itu Yesus, lihat Yesus lewat. Akhirnya Bartimeus dia berpikir, gimana ya caranya biar dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tepat pada saat rombongan itu berjalan di depan Bartimeus, akhirnya Bartimeus itu memanggil nama Yesus. Dia berteriak, Tuhan Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus mendengar? Pada saat itu Tuhan Yesus tidak mendengar. Tetapi bahkan orang-orang di sekitar Bartimeus ini melarang Bartimeus ini memanggil-manggil Yesus. Mereka berkata, Bartimeus, diam, jangan berisik, diam. Terus apa yang terjadi? Apa Bartimeus itu marah atau dia putus harapan? Tidak, bahkan dia lebih keras lagi memanggil nama Yesus. Dia berteriak sampai Tuhan Yesus mendengar panggilannya. Dia berteriak lebih keras lagi, Tuhan Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Pada saat itu Tuhan Yesus mendengar. Tuhan Yesus berhenti. Kemudian dia menoleh kepada Bartimeus. Kemudian Bartimeus dia merasa bahwa Tuhan Yesus itu mendengar. Dan Tuhan Yesus berkata, panggil dia, bawa kemari orang itu. Tuhan Yesus, dia menjemput Bartimeus. Bartimeus, kamu dipanggil Tuhan Yesus. Mendengar seperti itu Bartimeus senang sekali. Dia langsung bangkit berdiri, jubahnya dilepaskan, diletakkan dan dia menuju kepada Tuhan Yesus. Yang terjadi apa adik-adik? Tuhan Yesus berkata, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat bagimu? Kira-kira apa jawaban Bartimeus adik-adik? Bartimeus menjawab, apa? Iya, Bartimeus tidak meminta uang. Bartimeus tidak meminta pakaian yang bagus. Bartimeus juga tidak meminta pakaian, tidak meminta makanan yang enak-enak. Tetapi Bartimeus meminta supaya butanya disembuhkan. Tuhan Yesus, biarkan aku bisa melihat. Mendengar permintaan seperti itu, maka Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan kamu. Dan seketika itu juga Bartimeus bisa melihat. Ya, matanya Bartimeus terbuka. Dia di depan Tuhan Yesus bisa melihat sosok Tuhan Yesus yang tadinya tidak tahu seperti apa itu Tuhan Yesus. Dia melihat Tuhan Yesus di situ. Dia melihat orang banyak di situ. Ada yang pakai baju kuning, ada yang pakai baju merah, ada yang pakai baju hijau. Dia senang sekali. Adik-adik, akhirnya Bartimeus disembuhkan dari kebutaannya. Dia bisa melihat dan dia mengikut Yesus dengan setia. Demikian firman Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan Bartimeus sekiranya juga boleh menguatkan iman percaya kita. Adik-adik, Tante Nining mau tanya, kalau adik-adik punya masalah, adik-adik sedih, kira-kira adik-adik cari siapa?
Ya cari mama ya. Ada yang cari papa, cari papa. Ada juga yang cari kakak. Ya, sekarang firman Tuhan ada kabar baik. Ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melebihi mama kita. Amin. Tuhan Yesus melebihi saudara kita, teman kita, melebihi siapapun di sini. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, Tuhan Yesus berkata demikian. Jadi adik-adik jangan bingung. Aduh, aku sedih, aku punya masalah. Aku lari kepada siapa? Ingat siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menawarkan pada Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Maka Tuhan Yesus pun berkata demikian untuk adik-adik semua. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat demikian kepadamu, seperti Bartimius terima, juga demikian juga adik-adik akan terima. Ya, haleluya. Ceritanya sampai di sini, sekiranya iman percaya kita lebih lagi. Syaratnya cuma satu, Bartimius cuma punya apa? Punya iman, punya percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan penglihatannya. Demikian juga kita hanya perlu satu, yaitu iman percaya. Maka apa yang kita rindukan Tuhan mampu menjawab doa kita. Haleluya. Ceritanya sampai di sini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Kami boleh belajar seperti Bartimius Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami hanya menanti-nantikan Tuhan, di mana kami boleh berseru kepada nama Tuhan. Karena dengan iman percaya kami, Engkau akan memberikan kuasa kepada kami, memberikan pertolongan kepada kami Tuhan. Kami tidak lagi lari kepada manusia, tetapi kami lari kepada Engkau ya Yesus, yang mampu menolong, melakukan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kami. Kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu melakukan segala perkara, menolong di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.